Banyak orang dengan diabetes diberi nasihat untuk menjauhi daging karena dianggap memperburuk gula darah. Faktanya tidak sesederhana itu. Jenis daging yang tepat diolah dengan cara yang tepat justru bisa menstabilkan glukosa, menekan peradangan, dan membantu tubuh menjadi lebih peka terhadap insulin. Dalam video ini, kita akan mengulas 5 jenis daging yang paling aman untuk gula darah dan yang menempati urutan pertama akan benar-benar mengejutkan Anda. Pegang catatan Anda dan tonton sampai selesai, karena ini dapat mengubah cara Anda makan dan merasa setiap hari. Sebelum kita mulai, dukung channel ini dengan menekan tombol suka dan berlangganan sekarang. Dengan begitu, Anda tidak ketinggalan panduan praktis berikutnya untuk hidup lebih stabil dengan diabetes. Di posisi kelima adalah dada kalkun. Yang kita maksud di sini adalah dada kalkun utuh tanpa kulit, dimasak tanpa saus manis, tanpa tepung, dan tanpa minyak berlebih. Bukan irisan daging olahan kemasan yang tinggi garam, pengawet, dan penambah rasa. Dalam bentuk alaminya, dada kalkun menjadi terapi metabolik di piring Anda, bukan sekadar lauk pengganjal perut. Mengapa dada kalkun begitu membantu untuk gula darah? Pertama, kandungan proteinnya tinggi dan mudah diserap. Protein memperlambat pengosongan lambung dan menghambat penyerapan karbohidrat yang terlalu cepat. Ketika Anda memadukan dada kalkun dengan sayuran tinggi serat atau biji-bijian utuh, pelepasan glukosa ke aliran darah berlangsung lebih landai, sehingga tidak terjadi lonjakan gula yang tajam dan pankreas tidak dipaksa memproduksi insulin dalam jumlah besar sekaligus. Untuk banyak orang dengan diabetes tipe 2, pola ini berarti energi yang lebih stabil setelah makan dan rasa ngantuk pasca makan yang jauh berkurang. Kedua, dada kalkun rendah lemak jenuh. Ini sangat penting karena diabetes dan masalah kardiovaskular sering berjalan beriringan. Memilih sumber protein yang ramping membantu menjaga profil lipid tetap baik sekaligus menekan peradangan tingkat rendah yang menjadi penggerak resistensi insulin. Dada kalkun juga membawa mikronutrien kunci. Selenium bekerja sebagai antioksidan kuat yang membantu memadamkan peradangan kronis. Seng berperan dalam sintesis dan sekresi insulin serta mendukung reseptor insulin pada permukaan sel agar merespons lebih baik. Kombinasi protein berkualitas, selenium, dan seng memberi dukungan biokimia nyata untuk kontrol gula darah harian. Ketiga, faktor kenyang. Rasa lapar yang datang cepat adalah musuh kestabilan glukosa karena memicu ngemil manis dan porsi berlebihan. Protein dari dada kalkun dicerna lebih pelan, sehingga memberi kenyang tahan lama, menekan keinginan gula, dan membantu Anda konsisten pada pola makan yang terukur. Banyak penonton melaporkan bahwa ketika menu makan siang mereka berisi dada kalkun dengan sayuran, mereka tidak lagi crash 2 jam kemudian dan lebih mudah fokus hingga malam. Cara memasak menentukan apakah manfaatnya tetap utuh. Hindari menggoreng dalam minyak banyak, marinasi manis dengan madu atau saus tomat, serta tepung panir. Pilih pemanggangan oven, grill, air fryer, atau pengukusan. Bumbui dengan rempah alami seperti bawang putih, lada hitam, paprika, thyme, rosemary, perasan lemon, atau sedikit cuka apel. Teknik ini menjaga kalori, tetap terkontrol, mempertahankan tekstur juicy, dan tidak menambah beban gula tersembunyi. Jika Anda memasak untuk bekal beberapa hari, panggang sekaligus lalu simpan dalam wadah kedap dan hangatkan seperlunya. Struktur proteinnya tetap baik dan rasanya tidak cepat berubah. Ukuran saji yang disarankan untuk kebanyakan orang dewasa adalah sekitar 100-150 gram dada kalkun matang per makan. Padukan dengan 2 genggam sayuran non-pati seperti brokoli, bayam, buncis, atau zucchini, serta sumber lemak baik dalam porsi kecil seperti minyak zaitun ekstra virgin atau irisan alpukat. Kombinasi ini menjaga indeks glikemik hidangan rendah, memperpanjang rasa kenyang, dan membantu kurva gula darah tetap datar.
Jika Anda sensitif terhadap natrium, perhatikan garam meja dan hindari daging kalkun olahan. Pilih daging segar tanpa injeksi larutan garam. Seberapa sering sebaiknya mengonsumsi? 2-3 kali per minggu adalah frekuensi yang realistis untuk merasakan manfaatnya pada kontrol gula darah, energi, dan manajemen berat badan. Banyak orang menemukan pola makan lebih sederhana ketika mereka menjadikan dada kalkun sebagai pilar protein ramping di rumah. Mudah diolah, fleksibel untuk salad hangat, tumisan sayur, atau mangkuk nasi basmati dingin yang kaya pati resisten. Ringkasnya, dada kalkun tanpa kulit dimasak dengan metode bersih adalah pilihan protein aman yang membantu memperlambat penyerapan karbohidrat, menekan peradangan, dan meningkatkan sensitivitas insulin. Ini bukan sekadar daging tanpa lemak, tetapi alat strategis untuk menstabilkan gula darah sambil tetap membuat Anda puas setelah makan. Pada bagian berikutnya kita akan naik ke posisi keempat dan membahas pilihan laut sederhana yang menyimpan kekuatan antiinflamasi besar untuk diabetes. Di posisi keempat ada pahlawan sederhana yang sering kita lewati begitu saja di rak supermarket, sardina. Kalengan dalam air. Kita tidak berbicara tentang sardina yang direndam minyak pekat atau saus tomat manis, tetapi sardina murni yang diawetkan dalam air atau air garam ringan dengan bahan sesingkat mungkin. Bagi penderita diabetes, pilihan sederhana ini ternyata sangat kuat. Kandungan asam lemak omega 3 yang tinggi di dalamnya membantu menekan peradangan, melindungi pembuluh darah, dan yang paling penting, membuat sel-sel tubuh lebih peka terhadap insulin. Ketika peradangan berkurang, glukosa lebih mudah masuk ke dalam sel dan kadar gula darah menjadi lebih stabil. Sardina juga merupakan salah satu sumber alami vitamin D terbaik. Kekurangan vitamin D sering ditemukan pada penderita diabetes dan dapat memperburuk kontrol gula darah. Hanya 1 kaleng sardina sudah bisa memenuhi sebagian besar kebutuhan harian vitamin D tanpa perlu suplemen. Selain itu, sardina mengandung protein hewani berkualitas tinggi yang membantu memperlambat pencernaan, membuat rasa kenyang bertahan lebih lama, dan mencegah Anda ngemil makanan manis di antara waktu makan. Manfaat lain yang sering dilupakan adalah kandungan kalsium dari tulangnya yang lunak. Karena melalui proses pemanasan tekanan tinggi, tulang-tulang kecil sardina bisa dimakan dengan aman dan menjadi sumber kalsium dan fosfor yang sangat baik. Penting untuk kesehatan tulang terutama bagi penderita diabetes yang berisiko mengalami tulang rapuh. Dan karena sardina adalah ikan kecil, kandungan merkuri di dalamnya jauh lebih rendah dibandingkan ikan besar sehingga aman dikonsumsi secara rutin. Untuk mendapatkan manfaat maksimal, pilihlah sardina dalam air tanpa gula tambahan, tanpa saus manis, dan dengan kadar garam yang moderat. Jika terasa terlalu asin, Anda bisa meniriskan airnya dan membilas sebentar di bawah air mengalir. Cara menikmatinya sangat praktis. Anda bisa mencampurnya dengan perasan lemon, sedikit minyak zaitun, dan lada hitam lalu dijadikan topping salad sayur atau dimakan dengan roti gandum utuh tipis. Anda juga bisa mencampurnya dengan sayuran kukus seperti brokoli atau buncis untuk membuat makan siang cepat dan bergizi. Sardina kalengan sangat nyaman karena tahan lama, tidak perlu dimasak lagi, dan selalu siap dimakan kapan saja. 2-3 kali seminggu sudah cukup untuk mendapatkan manfaat penuh tanpa berlebihan dengan harga yang terjangkau, nutrisi lengkap, dan kemudahan penyajian. Sardina dalam air menjadi salah satu makanan terbaik untuk membantu menstabilkan gula darah, memberi kenyang lebih lama, dan mendukung kesehatan jantung. Di posisi ketiga ada hati ayam, salah satu makanan paling padat nutrisi yang sering diremehkan. Banyak orang langsung menolak ketika mendengar kata hati, tetapi jika Anda menderita diabetes, sebaiknya jangan buru-buru menyingkirkannya dari menu. Hati ayam adalah sumber luar biasa dari vitamin dan mineral penting yang jarang Anda temukan dalam jumlah sebesar ini di makanan lain. Di dalam satu porsi kecil, hati ayam terkandung vitamin B12, zat besi, dan yang paling penting, kromium.
Kromium adalah mineral mikro yang berperan besar dalam membantu sel-sel tubuh menjadi lebih sensitif terhadap insulin, sehingga glukosa dapat masuk ke dalam sel dan digunakan sebagai energi, bukan menumpuk di dalam darah. Penelitian menunjukkan bahwa banyak penderita diabetes memiliki kadar kromium yang rendah dan mengonsumsinya kembali secara teratur dapat membantu memperbaiki profil gula darah. Satu porsi hati ayam bisa memenuhi hingga lebih dari separuh kebutuhan harian kromium, sekaligus memberi Anda protein hewani berkualitas tinggi yang membantu menekan rasa lapar, mengendalikan nafsu makan, dan mencegah lonjakan gula setelah makan. Selain itu, hati ayam kaya vitamin B12 yang penting untuk kesehatan saraf dan fungsi otak. Penderita diabetes sering mengalami kerusakan saraf pada kaki atau tangan akibat gula darah yang tinggi, dan vitamin B12 berperan penting dalam melindungi serta membantu memulihkan jaringan saraf. Kandungan zat besi dalam hati ayam membantu mengangkut oksigen ke seluruh tubuh sehingga Anda merasa lebih bertenaga dan tidak cepat lelah. Kelebihan lain dari hati ayam adalah harganya yang sangat terjangkau dan cara memasaknya yang praktis. Dengan sedikit bawang putih, bawang bombay, minyak zaitun, dan rempah sederhana, Anda bisa membuat hidangan yang lezat dalam hitungan menit. Anda tidak perlu memakannya setiap hari. 1 kali seminggu sudah cukup untuk memberikan semua manfaat tanpa berlebihan, karena hati ayam juga mengandung vitamin A dalam jumlah tinggi. Bagi banyak orang, menambahkan hati ayam ke menu mingguan adalah cara sederhana, namun sangat efektif untuk mendapatkan dorongan nutrisi yang nyata, meningkatkan sensitivitas insulin, memperbaiki kadar gula darah, dan merasakan peningkatan energi secara keseluruhan. Jika Anda ingin hasil yang cepat terasa tanpa suplemen mahal, hati ayam bisa menjadi pilihan yang mengejutkan namun sangat bermanfaat. Di posisi kedua ada acem atau lengan depan sapi, terutama dari sapi yang diberi makan rumput. Tidak semua daging merah diciptakan sama, dan pilihan potongan serta cara beternaknya membuat perbedaan besar bagi kesehatan, terutama bagi penderita diabetes. Daging sapi dari sapi yang diberi pakan alami mengandung profil lemak yang lebih sehat, lebih banyak omega 3, dan lebih sedikit lemak proinflamasi dibandingkan sapi yang diberi pakan industri. Potongan acem kaya akan protein berkualitas tinggi yang membantu mempertahankan massa otot. Dan massa otot adalah salah satu alat utama tubuh untuk menyerap glukosa dari darah. Selain protein, acem mengandung konjugasi asam linoleat atau CLA, sejenis asam lemak yang dalam banyak penelitian terbukti membantu meningkatkan sensitivitas insulin dan menurunkan kadar gula darah. CLA juga berperan dalam mengurangi lemak visceral di sekitar perut, jenis lemak yang sangat berbahaya karena berhubungan dengan resistensi insulin dan risiko penyakit metabolik. Daging ini juga kaya kreatin dan karnosin, dua senyawa yang mendukung daya tahan otot, mempercepat pemulihan jaringan, dan menjaga metabolisme tetap aktif, yang pada akhirnya membantu menjaga gula darah tetap stabil. Namun, cara memasak daging ini sangat menentukan manfaatnya. Acem sebaiknya dimasak perlahan dengan metode seperti merebus, menumis pelan menggunakan slow cooker atau panci presto. Memasak secara perlahan membuat jaringan ikat larut menjadi kolagen, yang tidak hanya membuat daging menjadi empuk tetapi juga mendukung kesehatan usus, membantu mengurangi peradangan, dan bahkan bermanfaat untuk persendian dan kulit. Hindari menggoreng dengan minyak berlebih atau menambahkan saus tinggi gula karena ini dapat meniadakan manfaatnya. Untuk memaksimalkan manfaat bagi gula darah, sajikan acem dengan sayuran non-pati seperti brokoli, kembang kol, bayam, atau zucchini. Menghindari pendamping seperti kentang goreng atau nasi putih akan menjaga indeks glikemik hidangan tetap rendah dan mencegah lonjakan gula darah. Mengonsumsi daging sapi dalam porsi moderat sekitar 2-3 kali seminggu cukup untuk mendapatkan manfaatnya tanpa berlebihan. Daging sapi yang dipelihara dengan baik juga mengandung lebih banyak vitamin B12, seng, dan zat besi yang mendukung produksi energi dan menjaga sistem kekebalan tubuh tetap optimal. Bagi banyak orang dengan diabetes yang sering merasa lelah, asupan nutrisi ini bisa menjadi pembeda besar. Jadi,
Memilih potongan acem dari sapi yang diberi pakan rumput dan memasaknya dengan benar bukan hanya menghadirkan hidangan lezat, tetapi juga menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kontrol gula darah, menjaga massa otot, dan memperkuat metabolisme. Di posisi pertama, puncak dari daftar kita, ada salem liar atau salmon yang ditangkap langsung dari alam, bukan dari peternakan. Ini penting karena salem liar memiliki profil nutrisi yang jauh lebih baik, kaya lemak sehat alami, bebas dari pakan buatan, dan mengandung pigmen antioksidan alami yang memberi dagingnya warna oranye cerah yang khas. Salem liar adalah sumber asam lemak omega 3 terbaik, dan omega 3 bukan hanya lemak biasa, tetapi molekul yang bekerja pada tingkat sel untuk mengurangi peradangan, meningkatkan elastisitas pembuluh darah, dan membuat sel-sel tubuh lebih sensitif terhadap insulin. Dengan sensitivitas insulin yang lebih baik, glukosa lebih cepat diserap ke dalam sel dan digunakan sebagai energi sehingga kadar gula darah menjadi lebih stabil. Penelitian menunjukkan bahwa mengonsumsi salmon liar secara rutin setidaknya 2 hingga 3 kali seminggu dapat menurunkan kadar gula darah puasa lebih efektif daripada diet diabetes standar. Omega 3 dalam salmon juga membantu meningkatkan kadar kolesterol baik HDL, menurunkan trigliserida, dan mendukung kesehatan jantung yang seringkali ikut terancam pada penderita diabetes. Selain lemak sehatnya, salmon liar adalah sumber protein berkualitas tinggi yang membantu mempertahankan massa otot. Otot yang sehat adalah mesin pembakar gula utama tubuh. Semakin baik massa otot Anda, semakin efisien tubuh menyerap dan menggunakan glukosa. Salmon juga kaya akan kalium, mineral penting yang membantu mengatur tekanan darah dan menjaga keseimbangan cairan, serta mendukung fungsi ginjal. Keunggulan lain dari salmon liar adalah kandungan vitamin D dalam bentuk aktif yang langsung dapat digunakan oleh tubuh. Kekurangan vitamin D adalah masalah umum pada penderita diabetes dan berhubungan dengan produksi insulin yang buruk. Dengan mengonsumsi salmon liar, Anda bisa mengatasi kekurangan ini secara alami tanpa perlu suplemen tambahan, dan yang membuatnya semakin istimewa adalah kandungan astaxanthin, antioksidan kuat yang memberi warna merah oranye pada dagingnya. Astaxanthin memiliki kemampuan melindungi sel beta pankreas dari kerusakan oksidatif, membantu mengurangi peradangan pada dinding pembuluh darah, memperbaiki kualitas kulit, bahkan mendukung kesehatan mata yang sering terganggu pada penderita diabetes. Salmon liar juga sangat serbaguna dan mudah dimasak. Anda bisa memanggangnya di oven dengan bumbu sederhana seperti bawang putih dan perasan lemon, memasaknya di atas panggangan, mengukusnya untuk hasil yang ringan, atau memotongnya tipis dan menambahkannya ke salad dingin dengan sayuran segar dan minyak zaitun ekstra virgin. Kuncinya adalah menjaga resep tetap bersih, tanpa saus manis atau gorengan berat yang menambah kalori dan gula tersembunyi. Menghadirkan salmon liar ke dalam menu makan 2 hingga 3 kali per minggu bukan hanya memberi hidangan lezat, tetapi benar-benar berfungsi sebagai terapi nutrisi alami. Dengan kandungan omega 3, vitamin D, kalium, protein, dan antioksidan yang lengkap, salmon liar membantu menstabilkan gula darah, melindungi jantung, memperkuat kekebalan tubuh, dan memberi Anda energi yang lebih konsisten sepanjang hari. Ini adalah contoh sempurna bagaimana makanan bisa menjadi obat jika dipilih dan diolah dengan benar. Sekarang kita sudah sampai di akhir daftar, dan inilah saatnya untuk benar-benar menyadari betapa kuatnya pengaruh pilihan daging yang tepat bagi penderita diabetes. 5 jenis daging yang kita bahas hari ini bukan sekadar sumber protein, tetapi alat penting untuk menjaga gula darah tetap stabil dan memberi tubuh energi yang lebih seimbang sepanjang hari. Dada kalkun membantu memperlambat penyerapan karbohidrat dan memberi rasa kenyang lebih lama. Sardina kalengan dalam air menurunkan peradangan, memperbaiki sensitivitas insulin, dan memberi Anda vitamin D alami serta kalsium yang penting bagi tulang.
Hati ayam memberikan dorongan nutrisi yang luar biasa berkat kandungan kromium, vitamin B12, dan zat besinya yang dapat membantu mengontrol gula darah dan mendukung kesehatan saraf. Acem atau lengan depan sapi dari sapi yang diberi pakan rumput membantu mempertahankan massa otot, menurunkan lemak visceral, dan memberi asam lemak sehat yang mendukung metabolisme. Dan yang terakhir, salmon liar adalah juara sejati yang memberi omega 3, vitamin D, kalium, dan antioksidan astaxanthin yang melindungi sel-sel tubuh Anda dari kerusakan. Pesan utamanya adalah Anda tidak perlu takut makan daging jika memilih jenis dan cara memasak yang tepat. Dengan membuat pilihan cerdas, Anda bisa menjadikan daging bukan musuh, tetapi sekutu dalam mengendalikan diabetes, menurunkan peradangan, dan meningkatkan kualitas hidup. Jika video ini memberi Anda wawasan baru dan membantu Anda melihat makanan dengan cara yang berbeda, jangan lupa untuk menekan tombol suka. Bagikan video ini kepada teman atau keluarga yang juga berjuang menjaga gula darah dan berlangganan saluran ini. Di video berikutnya, kami akan membahas 3 jenis daging yang tampaknya sehat tetapi sebenarnya dapat memperburuk gula darah dan mengganggu metabolisme Anda. Pastikan Anda menontonnya, karena informasi itu bisa menjadi salah satu langkah terpenting untuk kesehatan Anda.